Oke, di video sebelumnya saya sudah mereaksi salah satu video dari Ustadz Felix Xiao, di mana beliau tampaknya mempertanyakan teori Big Bang. Nah, menurut beliau, teori ini mustahil karena dalam pandangannya tidak mungkin ada sesuatu yang memiliki massa tapi volumenya nol. Nah, kita tahu bahwa alam semesta kita ini kan sekarang sedang mengembang secara eksponensial kan. Jadi jika kita putar balik waktu, maka alam semesta kita itu akan semakin mengecil hingga mencapai satu titik yang sangat padat dan panas sebelum akhirnya meledak dan membentuk segala sesuatu yang ada saat ini. Nah, bagi Ustadz Felix Xiao, titik ekstrim ini memiliki massa tetapi volumenya nol. Berdasarkan logika klasik dan intuisi yang ia gunakan, ia menyimpulkan bahwa ini tidak mungkin terjadi karena menurutnya segala sesuatu yang memiliki massa itu pasti menempati ruang, dan segala sesuatu yang menempati ruang pasti memiliki massa. Oleh karenanya, bagi beliau tidak mungkin ada titik dengan volume nol tapi memiliki massa. Di sini saja sudah terdapat kesalahpahaman karena beliau menganggap singularitas sebagai titik bermassa tetapi tanpa volume. Padahal konsep ini sebenarnya jauh lebih kompleks dari itu. Saya sudah menjelaskan ini dengan cukup detail di video sebelumnya, tetapi ternyata masih banyak juga yang salah paham. Beberapa orang berpendapat bahwa Ustadz Felix Xiao itu tidak menyangkal teori Big Bang, karena dalam videonya tidak ada pernyataan eksplisit yang menyatakan beliau menyangkal teori ini. Mereka mengatakan bahwa Ustadz Felix Xiao hanya mempertanyakan teori tersebut, which is fair gitu. Namun jika kita perhatikan, beliau menggunakan kata mustahil, yang jelas menunjukkan bahwa ia sebenarnya meragukan atau bahkan menolak teori Big Bang ini. Pendekatan Ustadz Felix Xiao tentu saja berbeda dengan beberapa ustadz lainnya seperti Ustadz Adi Hidayat, Don Ditan, dan bahkan Profesor Quraish Shihab yang justru mendukung teori Big Bang dan mengklaim bahwa teori ini telah disebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Jika kalian mengetahui ustadz lain yang juga mendukung ataupun menyangkal teori Big Bang, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Di video ini kita akan membahas lebih dalam mengenai teori Big Bang dan apakah yang disebutkan dalam Al-Quran benar-benar merujuk pada teori Big Bang gitu. Nah, ataukah ini hanya sekedar upaya cocokologi dari para ustadz ini untuk menarik perhatian para pengikut mereka. Kita tentu saja akan melihat pandangan beberapa ulama sekaligus aktivis Islam mengenai tren cocokologi agama dengan sains gitu. Jadi pastikan nonton video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Apakah orang-orang yang ingkar kepada Allah itu nggak tahu bahwa Allah itu kuasa? Saat menciptakan langit dan bumi itu tadinya semua menyatu satu bentuk. Kemudian terjadi ledakan besar, dipisahkan, semua itu berpisah. Lalu ilmuwan meneliti, menganalisis sampai menyimpulkan, oh ternyata benar, asalnya bumi itu menyatu dalam satu bentuk yang sama, satu wujud, kemudian baru ada ledakan besar, terpecah-pecah sampai 13.700 miliar tahun baru jadi dingin, baru terbentuk bumi. Quran sudah menyampaikan itu jauh sebelum teorinya itu muncul. Big Bang teorinya dari Quran. Big Bang baru ketemuin kapan? Paling baru 50 tahun yang lalu. Iya kan? Iya, anak baru kemarin sore. Nah, di Quran udah disebutin. Pada mulanya kami jadikan langit dan bumi itu satu, kemudian kami pisahkan keduanya. Dari mana? Hei, seilmiah ini. Yuk, bisa yuk login yuk. Anda jangan tutup mata dong. Apakah karena dia katakan alam raya ini tadinya satu gumpalan, kemudian terjadi Big Bang, meledak, terpisah, ada langit dengan galaksinya, dengan ininya, ada bumi. Kalau penafsiran ini kita ambil, maka ini salah satu bukti bahwa memang kitab suci ini bersumber dari Tuhan yang Maha Mengetahui. Karena dulu masa Nabi mana ada yang tahu tentang itu, ya kan? Kalau kita telusuri, ide seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Klaim ini sudah sering dipopulerkan oleh tokoh-tokoh seperti Ahmed Didat, Zakir Naik, dan Harun Yahya gitu. Nah, menurut saya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para ustaz-ustaz ini, saya melihat bahwa mereka ini hanya sekedar mengulang-ulang narasi ini tanpa benar-benar memahami apa itu Big Bang dalam konteks ilmiah. Yang sering mereka pahami tentang Big Bang adalah sekedar dentuman besar, lalu alam semesta tiba-tiba terbentuk. Padahal konsep ini jauh lebih kompleks.
Big Bang itu bukanlah ledakan dalam arti harfiah seperti bom meledak di ruang kosong. Tetapi Big Bang itu merupakan ekspansi ruang waktu itu sendiri dari keadaan yang sangat padat dan panas. Ada banyak sekali bukti observational yang mendukung model ini, seperti pergeseran merah atau redshift galaksi, kemudian ada radiasi latar belakang kosmik atau CMB, dan rasio unsur-unsur ringan di alam semesta. Nah, kalau kita perhatikan, ada kontradiksi dalam cara mereka menggunakan sains. Mereka mengklaim bahwa Al-Quran mendukung teori Big Bang, tetapi di sisi lain, mereka menolak teori evolusi dengan alasan, oh itu hanya teori, bukan fakta. Dan ini seringkali dikatakan oleh Zakir Naik dalam video-videonya ketika dia membahas mengenai teori evolusi gitu. What Darwin said was only a theory. All the books say theory of evolution. There's no book I've come across saying fact of evolution. So this is just a theory. It is not a fact at all. I have not come across a single book which is called as the fact of evolution. This is just an assumption. Because there is no knowledge of the fact, we are taught Darwin's theory as though it's a fact. Well, tampaknya seorang dokter seperti Zakir Naik juga tidak benar-benar paham mengenai konsep teori dalam sains. Beliau sebenarnya tidak paham mengenai perbedaan antara well-established scientific theory, unproven scientific theory or model, dan non-scientific theory. Saya mungkin akan bahas lebih detail ya mengenai ini di video lainnya, kalau kalian tertarik gitu. Tapi intinya gini, dalam sains istilah teori bukan sekedar dugaan atau asumsi gitu, melainkan penjelasan sistematis yang telah didukung oleh basis empiris, entah prediksinya sudah terbukti atau belum. Namun sejauh yang diketahui konsisten dengan teori yang sudah teruji sebelumnya. Baik Big Bang maupun evolusi sama-sama teori ilmiah dengan banyak dukungan bukti yang sangat kuat gitu. Ingat bahwa teori ilmiah tidak mesti harus sudah teruji prediksinya. Teori ada dulu, baru dibuktikan. Selama teori memenuhi kaidah ilmiah, meskipun prediksinya itu belum terbukti, tetap dapat disebut teori ilmiah gitu. Tapi anehnya, ada yang menerima teori Big Bang, namun menolak teori evolusi dengan alasan, itu cuma teori. Mereka memilih-milih teori mana yang mau diakui berdasarkan kecocokannya dengan kitab suci mereka gitu, bukan berdasarkan bukti ilmiah. Well, ini sebenarnya bukan cara berpikir yang ilmiah sih, melainkan cherry picking, yaitu hanya mengambil bagian-bagian yang mendukung keyakinan mereka dan mengabaikan bagian yang tidak sesuai. Sains itu dinamis, selalu berkembang seiring dengan penemuan baru gitu. Big Bang bukanlah kebenaran absolut, tetapi saat ini Big Bang merupakan model terbaik yang menjelaskan asal-usul alam semesta kita berdasarkan bukti yang tersedia. Jika suatu saat ada teori yang lebih baik dengan bukti yang lebih kuat, maka sains akan beradaptasi dan memperbaharui pemahamannya. Jadi kita harus berhati-hati tuh dalam menghubungkan kitab suci dengan sains. Karena bisa saja penafsiran kita berubah seiring dengan bertambahnya atau berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah, balik lagi pada klaim Don Ditan, Ustaz Adi Hidayat dan Prof. Quraisy Shihab yang mengatakan bahwa Big Bang sudah disebutkan dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Menurut mereka, kemampuan Al-Quran dalam menjelaskan fenomena alam jauh sebelum adanya ilmu pengetahuan modern itu merupakan suatu mukjizat gitu. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu ayat yang dimaksud oleh para ustaz ini. Awalam yarul ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka tidak akan mereka beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Di sini kita asumsikan dulu bahwa ayat ini memang berbicara tentang Big Bang. Tapi ingat, ini hanya asumsi ya. Jadi sebelum kita menganggap bahwa ayat ini merupakan bukti bahwa Al-Quran sudah membahas tentang teori Big Bang jauh sebelum ilmu pengetahuan modern, maka ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Jadi begini, kalau kita bicara soal narasi dalam Al-Quran tentang langit dan bumi dulu menyatu lalu dipisahkan, sebenarnya itu bukan sesuatu yang unik atau spesial. Kalau ada yang bilang bahwa Al-Quran adalah teks pertama yang berbicara soal pemisahan langit dan bumi, dan sebelum kita menganggapnya sebagai sesuatu yang spesial,
Maka kita harus lihat dulu apakah ada sumber lain yang lebih dulu membahas tentang hal serupa. Kalau kita baca paper dengan judul Heaven on Earth, halaman 46, kita akan menemukan fakta bahwa ternyata dalam mitologi Mesopotamia, khususnya di Epik Gilgamesh, ada konsep yang mirip di mana terdapat statement yang mengatakan bahwa langit dan bumi awalnya menyatu lalu dipisahkan. Dan uniknya ini ditulis sekitar 2700 tahun yang lalu, jauh sebelum Al-Quran ada gitu. Well, saya tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu menyalin atau mengcopy pernyataan tersebut dari sumber lain. Bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah, kalau argumen yang dipakai adalah Al-Quran sudah membahas ini jauh sebelum sains modern menemukannya, ya itu bakal membuat Al-Quran tidak unik dan spesial. Setelah kita mengetahui bahwa ternyata konsep ini sudah ada di teks sebelumnya yang jauh lebih tua. Bahkan teks-teks tersebut itu bukan merupakan kitab suci, melainkan mitologi. Jadi kalau patokan kita adalah bahwa sesuatu itu menjadi unik dan istimewa hanya karena sudah menyebutkan konsep ilmiah sebelum ditemukan oleh sains modern, maka kita seharusnya jauh lebih kagum lagi pada teks-teks kuno yang lebih dulu membahas hal ini. Nah, tidak ada salahnya jika kita terus membaca Al-Quran, tapi sebaiknya kita juga memperkaya wawasan kita mengenai topik-topik lain. Bukankah Quran meminta kita untuk terus membaca? Bahkan ayat pertama yang turun itu adalah Iqra, yang artinya mengajak kita untuk membaca gitu. Namun sejauh ini kita hanya mau membaca apa yang sesuai dengan pendapat kita. Begitupun kita hanya mau mendengar apa yang ingin kita dengar. Di luar itu kita akan menolaknya mentah-mentah. Kemudian orang-orang yang menghubungkan ayat ini dengan Big Bang tampaknya tidak benar-benar memahami teori Big Bang itu sendiri. Jadi apa itu teori Big Bang? Nah, teori Big Bang itu merupakan model ilmiah yang menjelaskan asal-usul dan evolusi alam semesta kita. Menurut teori ini, alam semesta itu berawal dari keadaan yang sangat padat dan panas sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Lalu mengalami ekspansi yang terus-menerus berlangsung hingga saat ini gitu. Namun sekali lagi, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa Big Bang bukanlah ledakan dalam ruang, melainkan ekspansi ruang waktu itu sendiri. Nah, kita bisa lihat evolusi alam semesta kita melalui 6 tahap berikut ini. Pada titik awal ini, alam semesta kita ini berada dalam keadaan yang sangat kecil dan memiliki kerapatan serta suhu yang ekstrim. Hukum-hukum fisika seperti yang kita kenal saat ini tidak dapat sepenuhnya menjelaskan kondisi pada momen ini karena teori relativitas umum Einstein dan mekanika kuantum belum dapat digabungkan secara sempurna dalam skala singularitas. Lalu pertanyaannya adalah, apakah bumi sudah ada pada tahap ini? Belum. Bahkan konsep ruang dan waktu seperti yang kita kenal sekarang belum terbentuk. Bumi, planet, dan bahkan partikel-partikel dasar itu pun belum ada. Semenjak teori Big Bang dibangun dalam kerangka relativitas umum dan fisika inti klasik yang tidak dapat diterapkan dalam skala Planck, maka teori Big Bang ini hanya mampu menjelaskan alam semesta pada skala setelah era Planck, yakni 10⁻⁻43 detik. Nah, semua fisikawan dan astronom itu mengakui bahwa teori Big Bang tidak dapat diandalkan untuk menjelaskan awal mula alam semesta pada masa sebelum era Planck gitu. Makanya diperlukan teori lain untuk menjelaskan eksistensi alam semesta pada masa ini. Dan sampai saat ini, teori-teori kandidat yang diajukan oleh fisikawan belum ada yang terverifikasi. Makanya kalau Ustadz Felix Xiao dan kita semua bertanya apa yang terjadi sebelum Big Bang, maka fisikawan dengan penuh kerendahan hati akan menjawab mereka tidak tahu. Alih-alih memasukkan unsur-unsur supranatural sebagai jawaban seperti yang dilakukan oleh Ustadz Felix Xiao. Sekitar 10⁻⁻36 detik setelah Big Bang, alam semesta kita itu mengalami ekspansi luar biasa dalam periode yang disebut inflasi kosmik atau cosmic inflation. Dalam waktu yang sangat singkat ini, alam semesta kita itu mengembang secara eksponensial, yang menjelaskan mengapa alam semesta kita itu tampak seragam dan sangat datar dalam skala yang sangat besar. Lalu apakah bumi sudah ada pada tahap ini? Belum. Alam semesta itu masih terdiri dari energi, tanpa partikel dasar atau struktur apapun. Sekitar 10⁻⁻11 detik setelah Big Bang, suhu alam semesta itu mulai menurun hingga memungkinkan terbentuknya partikel-partikel dasar seperti quark dan lepton. Partikel-partikel ini kemudian bergabung membentuk proton dan neutron yang menjadi blok penyusun atom. Nah, apakah bumi sudah ada pada tahap ini? Belum. Bahkan atom hidrogen dan helium sebagai elemen pertama di alam semesta
belum terbentuk sepenuhnya. 3 menit setelah Big Bang, suhu alam semesta itu cukup rendah untuk memungkinkan proton dan neutron bergabung membentuk inti helium dan sejumlah kecil litium. Namun, unsur-unsur yang lebih berat seperti magnesium, karbon, nitrogen, oksigen, silikon, dan besi itu belum dapat terbentuk karena reaksi nuklir pada tahap ini itu tidak berlangsung cukup lama gitu. Lalu, apakah bumi sudah ada pada tahap ini? Belum, bahkan elemen-elemen yang membentuk planet seperti karbon dan oksigen itu belum tercipta. Sekitar 380.000 tahun setelah Big Bang, suhu alam semesta kita itu turun sehingga memungkinkan elektron bergabung dengan inti atom, membentuk atom hidrogen dan helium netral. Cahaya yang sebelumnya tersebar oleh elektron-elektron bebas akhirnya dapat bergerak bebas sehingga dapat diamati ke masa depan, menghasilkan radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB yang masih dapat kita amati hingga saat ini. Lalu sekali lagi pertanyaan yang muncul adalah apakah bumi sudah ada pada tahap ini? Masih belum. Alam semesta itu masih terdiri dari gas hidrogen dan helium tanpa adanya struktur besar seperti galaksi dan bintang. Nah, beberapa ratus tahun setelah Big Bang, gravitasi itu mulai menarik gas-gas hidrogen dan helium, membentuk bintang-bintang generasi pertama. Proses fusi nuklir dalam bintang menghasilkan unsur-unsur berat yang kemudian tersebar ke alam semesta melalui ledakan supernova di akhir riwayat bintang-bintang tersebut. Unsur-unsur ini menjadi bahan dasar pembentukan generasi bintang berikutnya serta planet-planet gitu. Lalu apakah bumi sudah ada pada tahap ini? Masih belum. Namun jangan khawatir karena bahan-bahan pembentuk bumi mulai terbentuk dalam inti bintang-bintang generasi pertama. Nah, sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, sebuah awan gas dan debu yang telah dicemari oleh unsur-unsur berat yang saya sebutkan tadi mulai runtuh akibat gaya gravitasi, membentuk matahari dan cakram protoplanet di sekitarnya. Dari cakram inilah, bumi dan planet-planet lain akhirnya mulai terbentuk melalui proses akresi. Tetapi bumi kita sebenarnya masih dalam kondisi yang sangat panas dan belum layak huni gitu. Nah, banyak orang yang mencoba menghubungkan teori Big Bang dengan Al-Anbiya ayat 30 tanpa memahami teori ini secara ilmiah. Salah satu kesalahpahaman yang umum adalah anggapan bahwa Big Bang itu menggambarkan pemisahan antara langit dan bumi. Padahal dalam model ilmiah, konsep bumi bahkan belum ada pada tahap awal alam semesta. Planet bumi kita itu baru terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu setelah melalui serangkaian proses kompleks yang melibatkan pembentukan bintang dan sintesis unsur-unsur berat, sedangkan alam semesta yang kita ketahui ini telah ada sejak 13,8 miliar tahun yang lalu, 3 kali lebih tua daripada umur bumi gitu. Jadi, alih-alih mengatakan bahwa langit dan bumi dulunya menyatu lalu dipisahkan, harusnya teori Big Bang jauh lebih tepat dikiaskan sebagai bumi itu hanyalah butiran debu yang terbentuk dari langit atau angkasa yang maha luas gitu. Nah, sekarang coba kita tinjau bagaimana tafsiran ulama mengenai ayat di atas. Kalau kita merujuk pada tafsiran ulama klasik, mereka tidak pernah menafsirkan ayat ini sebagai peristiwa kosmologis dalam pengertian modern, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Quraisyah berikut ini. Tidakkah orang-orang kafir itu memperhatikan bahwa langit dan bumi tadinya satu gumpalan, baru kami pisahkan? Ada lagi keistimewaan Al-Quran yang lain. Anda bisa memahaminya, orang lain pun dalam ayat yang sama bisa mempunyai pemahaman yang berbeda dengan Anda. Dua-duanya bisa benar. Boleh jadi kebenarannya di sini sekian persen, di sana sekian persen, kita gabung. Karena itu penafsiran bisa berbeda-beda. Kita sulit memastikan inikah atau tidak. Saya sering memberi contoh, tidak ada yang dapat memastikan makna satu kalimat kecuali pengucap. Kalau saya berkata, saya belum makan, apa maknanya? Lapar. Lapar. Bisa tidak diartikan masih kenyang? Bisa tidak diartikan jangan habiskan makanan itu? Yang tahu persis saya. Karena itu kita tidak boleh, kalau sudah memenuhi ketentuan-ketentuan, kita tidak boleh lantas berkata, oh ini penafsirannya salah. Dulu orang-orang menafsirkan ayat yang kita bahas ini, bahwa tadinya satu gumpalan menyatu terus kami belah,
Dia katakan, langit tertutup kita lihat, tapi begitu hujan turun terbelah itu langit turun hujannya. Sesuai dengan akal pemikiran mereka ketika itu, tanah tertutup, ada benih masuk dalam tanah, kemudian terbelah. Ini penafsiran. Nah, penafsiran modern lain, dia katakan alam raya ini tadinya satu gumpalan, kemudian terjadi Big Bang, meledak, terpisahlah. Ada langit dengan galaksinya, dengan ininya, ada bumi. Kalau penafsiran ini kita ambil, maka ini salah satu bukti bahwa memang kitab suci ini bersumber dari Tuhan yang Maha Mengetahui. Karena dulu masa Nabi, mana ada yang tahu tentang itu, ya kan? Jadi seperti yang dikatakan oleh Profesor Quraish Shihab, tafsir tradisional ayat ini sering dikaitkan dengan hujan yang turun dari langit atau proses tumbuhnya benih dari tanah yang awalnya tertutup. Namun, setelah sains menemukan model Big Bang, tafsiran terhadap ayat ini pun berubah agar tampak sesuai dengan penemuan modern. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah wajar kita mengubah tafsiran kita hanya agar cocok dengan penemuan dalam sains? Apa yang akan terjadi jika di masa depan nanti ada teori yang lebih lengkap yang dapat menjelaskan fenomena awal mula alam semesta jauh lebih baik daripada Big Bang? Apakah kita juga harus mengubah tafsiran kita lagi? Jika kita mengklaim bahwa Al-Quran itu sesuai dengan sains hanya karena tafsiran kita cocok dengan teori saat ini, maka mau tidak mau kita harus siap mengubah tafsiran setiap kali sains berkembang. Ini tentu saja bisa merusak nilai universal dari kitab suci itu sendiri. Yang lebih menarik lagi, bahwa di sini dikatakan kami jadikan air adalah, bisa ada dua penafsirannya, adalah kebutuhan semua yang hidup, atau kami jadikan semua yang hidup itu bersumber dari air. Ini juga sekarang kita lihat, katanya di mana, di planet-planet yang tidak bisa ada kehidupan di sana kalau tidak ada airnya, ya tak? Bagian lain dari ayat tersebut itu mengatakan bahwa segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Beberapa orang menganggap ini sebagai bukti bahwa Al-Quran telah berbicara tentang asal-usul kehidupan sebelum ilmu pengetahuan modern. Namun konsep ini juga bukan sesuatu yang unik atau spesial gitu. Mungkin kalian pernah membaca mengenai salah satu filsuf Yunani kuno yang namanya itu Thales dari Miletus yang hidup sekitar 2500 tahun sebelum Nabi Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad ada, Thales dari Miletus itu sudah menyatakan bahwa air adalah elemen dasar dari semua kehidupan. Jadi, jika kita mengklaim bahwa Al-Quran adalah teks pertama yang menyebutkan tentang konsep ini, maka klaim tersebut tidak menjadikan Al-Quran kitab yang spesial karena jauh sebelum itu, ada orang yang bahkan bukan seorang nabi telah berbicara tentang keutamaan air dalam kehidupan. Jadi begini, sebenarnya salah satu masalah utama dengan klaim bahwa Al-Quran telah lebih dulu membahas teori ilmiah modern adalah pola pikir cocokologi. Banyak orang yang menunggu ilmuwan melakukan penelitian, menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya, lalu setelah ada penemuan baru, mereka mencari ayat-ayat yang bisa dicocokkan dengan hasil penelitian tersebut. Jika cocok, mereka akan teriak, ini nih sudah disebutkan dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Tapi coba bayangkan gini, jika benar ada ilmuwan yang menemukan teori ilmiah murni berdasarkan referensi yang mereka peroleh dari Al-Quran, maka itu akan menjadi revolusi besar-besaran dalam dunia ilmu pengetahuan. Dunia akan heboh dan mungkin lebih banyak orang akan berbondong-bondong masuk Islam karena bukti ilmiah yang sangat jelas. Tapi kenyataannya, ini tidak pernah terjadi. Semua penemuan besar dalam sains modern ditemukan melalui metode ilmiah yang tidak didasari secara langsung oleh ayat dalam kitab suci manapun. Jika kita ingin mengangkat martabat Islam dalam bidang sains, ya cara terbaiknya itu bukan dengan mencari ayat yang cocok setelah ada penemuan ilmiah, tetapi dengan membaca ayat Al-Quran, kemudian menjadikannya sebagai referensi atau inspirasi untuk melakukan riset sendiri. Sejauh ini, belum ada ilmuwan yang menemukan teori ilmiah modern yang teruji dengan dasar penelitian yang dimulai dari ayat Al-Quran. Perlu kita ketahui bersama bahwa ternyata banyak juga ulama ataupun aktivis Islam yang sebenarnya tidak setuju dengan tren cocokologi antara sains dengan agama. Mari kita dengar beberapa ulama maupun aktivis Islam dalam menanggapi hubungan antara sains dan agama berikut ini.
we shouldn't be so obsessed in trying to find scientific phenomenon in the Quran. Yes, there may be some that are there, but that over-obsession, because we feel science is the supreme way of thinking in life today, and therefore the Quran will be legitimate if we find more and more scientific phenomenon in the Quran. That's a weak way of thinking. It's actually already acknowledging somehow that the word of Allah has to conform to the standards of modern science. And until it does, it's not really that powerful, or it's not as convincing. It's a problematic way of thinking for a number of reasons. Science changes. Science is changing from one century to the next to the next. And so if we peg the Quran, which is timeless, to science to show that the Quran is a miracle, and then science moves on, then we leave the Quran behind too, because then you just tied it to a theory that is no longer applicable, you understand? So I think we should be more reserved and conservative with this, because quite frankly, of all the different kinds of sciences that are out there, you could argue, make a strong argument that physics and especially astronomy is the most volatile in terms of change. I mean, paradigm shifts. We know not only the Newtonian to Einsteinian shift, but all kinds of theories have been elaborated upon in the last 100 years in science and astronomy. I mean, string theory, oscillating universe, eternal universes. I mean, you could see from the writings of some of the most prominent scientists that we have, like Roger Penrose, for example, and in 10 or 20 years, he changes his mind on very foundational issues when it comes to cosmology. Therefore, to pin, a verse in the Quran on the changing and corrigible and moving, if you like, scientific discourse, I think is quite dangerous, because what if in 50 years, in 70 years, or 100 years, the dominant cosmology is different? And that is a very plausible scientific possibility. It's extremely plausible for the dominant cosmology to have shifted. And for this reason, this for me defines another limitation of saying that the Quran talks about the Big Bang Theory. So I don't believe the Big Bang is explicitly referenced in the Quran. This is one of my points, is that you're reading in too much. I don't believe that we should go to this extent. The Big Bang is not something that is explicit in the Quran. Rather, there are certain vague verses that Allah is saying that He created the heavens, He created the earth, وَهِيَ دُخَانٌ, and everything was dusty and murky and cloudy. And from this He created the earth. So this is not necessarily the Big Bang. All that Allah is saying, there was a time when the earth did not exist and the universe was lots of particles. So some interpretations of the Big Bang would take this into account. But again, the Quran does not predict E equals mc squared. It doesn't predict Einstein's theory of relativity. It doesn't predict general theory. These things, if we start telling them, wallahi, we look very foolish in the eyes of non-Muslims. And it will literally look as if we're grabbing at straws to swim. We don't need to prove the Quran by proving or talking about the Big Bang theory. Allah did not reveal the Quran so that we know E equals mc squared, or that we know the general theory of relativity. He didn't reveal the Quran for that. He revealed the Quran to be a guide for us, to be a spiritual guide, to tell us how to live our lives. And in the process, there are some verses that clearly indicate that the origin of the Quran is divine, and that Allah is saying things that nobody would have known. So I am sorry to disappoint you. You're asking me, it is my opinion the Quran does not explicitly predict the Big Bang theory. There are certain vague verses that might possibly fit in, but nothing is explicit in this regard, and Allah knows best. Atau yang sering disebut dengan dentuman raksasa, ditemukan kurang lebih 70 tahun yang lalu. Kurang lebihnya artinya adalah bahwasanya terjadinya semesta ini karena sebuah dentuman raksasa. Apakah ada di dalam Al-Quran, dalam hadis? Kami ingatkan kepada siapapun yang berusaha untuk berbicara tentang Islam dengan dihubungkan dengan kemajuan teknologi dan kajian-kajian ilmiah, maka hendaknya harus waspada bahwa kemajuan teknologi dan penemuan ilmiah harus tunduk dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Bukan kita menundukkan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya kepada kajian ilmiah. Jika ada sebuah penemuan ilmiah sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan hadis, maka yang kita pegangi tetap Al-Quran dan hadis. Namanya penemuan ini hanya pengukur saja. Jangan berbalik, yang dipegangi adalah penemuan ilmiah. Karena apa? Ini bahaya sekali kalau berpegang dengan penemuan ilmiah bukan dengan Al-Quran. Berarti bukan membangun iman, dia hanya membangun akal-akalan saja. Karena apa? Setelah dia berpegang dengan penemuan ilmiah, ternyata ada perubahan. Imannya akan runtuh. Karena apa? Penemuan ilmiah. Jadi kalau kita merujuk pada pandangan beberapa ulama serta aktivis Islam di video tadi, maka kita telah melihat bahwa menghubungkan Al-Quran dengan sains itu bukan malah membuat Al-Quran menjadi kitab yang istimewa, tapi justru malah merendahkan nilai-nilai universal serta kesucian dari kitab suci Al-Quran itu sendiri. Karena sains itu terus berubah, sementara Al-Quran tetap menjadi pedoman bagi umat manusia yang harusnya diyakini oleh pemeluknya mengandung puncak kebenaran absolut. Jadi, apakah teori Big Bang sudah disebutkan dalam Al-Quran?
Jawabannya tidak. Meskipun secara eksplisit, Al-Quran sebenarnya juga tidak berkontradiksi secara langsung dengan teori Big Bang. Maka dari itu, dua ulama itu bisa memiliki dua pendapat atau pandangan yang berbeda-beda mengenai sebuah teori, misalnya Big Bang. Nah, klaim ini sebenarnya hanyalah hasil dari tafsiran yang diubah-ubah agar terlihat sesuai dengan penemuan sains modern. Selain itu, konsep yang diklaim sebagai bukti sains dalam Al-Quran bukanlah sesuatu yang unik atau spesial, karena sudah ada dalam pemikiran Yunani kuno dan mitologi sebelum Islam. Al-Quran itu bukan merupakan kitab suci yang luar biasa karena kecocokannya dengan sains, melainkan Al-Quran itu menjadi kitab suci yang luar biasa karena ajaran moral dan spiritualnya. Jika kita terus memaksakan ayat-ayat suci dalam Al-Quran agar terlihat cocok dengan teori ilmiah, maka kita hanya akan menjadi bahan tertawaan di kalangan para ilmuwan. Sebaliknya, jika kita ingin Islam dikenal sebagai agama yang maju dalam sains, maka umat muslim seharusnya lebih banyak melakukan riset dan inovasi ilmiah, bukan sekedar mencari-cari ayat yang bisa dicocokkan dengan temuan dan jeripaya orang lain dan kemudian kita berbangga diri dengan itu. Sebagai penutup, saya hanya ingin mengatakan bahwa tempatkan sesuatu pada tempatnya. Keyakinan dan sains punya perannya masing-masing. Jangan mencampur adukan keyakinan yang sudah final dengan sesuatu yang sifatnya masih terus berkembang dan diuji oleh metode ilmiah. Sains itu merupakan perjalanan tanpa akhir, selalu terbuka untuk direvisi seiring dengan bertambahnya pemahaman kita mengenai alam semesta. Tentu saja, Anda masih bisa menjadi seorang ilmuwan ataupun sekedar penikmat sains sambil tetap percaya pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan prinsip hidup semacam itu. Karena sejatinya, semakin dalam kita memahami alam semesta, semakin kita menyadari betapa luasnya misteri yang belum terungkap. Seperti dark matter and dark energy, yang mana merupakan dua hal yang diduga membentuk 96% dari alam semesta kita. Tapi hingga kini masih menjadi teka-teki besar bagi dunia sains. Faktanya, kita baru memahami dengan baik sekitar 4% dari seluruh jagat raya ini. Dan mungkin disitulah letak keindahan sains. Bukan untuk menggantikan ataupun mengancam keyakinan kita, tetapi untuk mengajak kita untuk terus belajar, terus bertanya, dan terus mengagumi keajaiban alam semesta yang begitu luas. Karena di balik setiap jawaban yang kita temukan, selalu ada pertanyaan-pertanyaan baru yang menunggu untuk dijelajahi. Oke, ini durasinya sudah terlalu panjang, jadi saya pikir begitu dulu ya. Anyway, saya Muin Banyal, salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.